Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, kali ini BBOH topiknya beda dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Biasanya kita ngomongin tentang ada bisnis kuliner, bicara juga soal bagaimana menjadi affiliate. Kali ini kita mau mendalami lebih jauh tentang apa? Event ya, event sebagaimana kita ketahui setelah era pandemi ternyata banyak sekali event-event off-air bermunculan. Nah, salah satunya adalah Bestival. Kali ini kita kedatangan tamu. Yang pertama adalah Pak Abdurrahman. Nama kerennya Omen ya, selaku direktur event daripada Bestival. Yang kedua ada Ari Poteh, panggilannya Poteh ya, selaku manajer event. Terima kasih buat Mas Omen dan Poteh yang telah hadir ya di tempat kami di BBOH. Nah, kita nih kepingin tahu lebih jauh nih soal Bestival, karena Bestival ini sekarang jadi kayaknya menjadi salah satu pilihan anak-anak muda ya untuk ya buat mendapatkan hiburan terutama. Dan kalau nggak salah setahu saya sudah 3 kali penyelenggaraannya di tahun ini ya. Betul, ya. Oke, itu yang sudah di daerah mana aja tuh, Mas Omen? Yang pertama Bestival itu di Kota Semarang. Oke, di Semarang ya. Semarang itu performnya NDX dan Stand Here Alone. Nah, Jadi ini dua aliran musik yang berbeda. oke. Jadi konsepnya sebetulnya 2 aliran musik yang berbeda. Iya, sebenarnya Bestival Harusnya. itu sendiri kan Besti itu. Jadi Oke, beberapa aliran musik mau kita coba untuk digabungkan. digabungkan di satu panggung itu. Jadi kita kepengen baik penonton dari aliran rock maupun dari ambiar bisa menyatu menikmati konser musik Bestival. Gitu. Oke, jadi kalau ngelihat nih kayaknya nih muka-muka ini ya, musisi rock ya kayaknya ya. Metal ya. Gitu ya. Nah, tapi kemudian mau digabungkan dengan yang lagi ngetren saat ini ya, gitu. Yang kayak para orang-orang yang lagi mungkin yang lagi patah hati, yang lagi galau begitu ya. Nah, kalau dilihat memang marketnya besar ya? Iya, karena NDX ini kan kita lihat pasarnya itu yang hafal lagu NDX itu mulai dari anak-anak SMP lah ya, kelas 3 itu sampai ke ibu rumah tangga saya lihat. Jadi inspirasi kenapa harus NDX, saya lihat pasarnya luas itu. Oke, berarti sekarang ini Bestival itu yang jadi aktor utamanya atau artis utamanya itu NDX? Betul ya. Oke, nah rencananya itu berapa kota nih? Mungkin ke manajer eventnya dulu nih. Hanya di 10 kota. Total 10 kota untuk di tahun ini. Iya. Nah, udah jalan 3 kota, berarti tinggal 7 kota lagi ya. Betul. Oke. Nah, yang terdekat nih Tangerang ini. Tangerang ya, Tanggal Tangerang. 27 September. 27 September. Iya. Tapi boleh tahu nggak sih, mungkin mohon maaf saya tadi pertanyaannya agak lompat-lompat. Iya, betul. Yang mendasari Bestival ini apa? Bestival itu kan kenapa mungkin namanya Bestival itu tadi apa latar belakangnya? Iya, plesetan dari festival itu. Festival jadi Bestival gitu. Oh, sebetulnya dari Iya, kata festival. betul. Terus kemudian Karena lagi ngetren bahasa Besti. Kayaknya Oke. keren nih kalau dijadiin Bestival. Oke, Plesetan. berarti kalau mau nonton NDX ya bersama Besti di festival, gitu Lebih ya. nyaman, lebih aman, lebih apa ya, suasananya lebih ya rangkul lah. lebih asik lah gitu ya buat anak-anak yang lagi patah hati maupun yang lagi pengen menyenangkan diri lah gitu. Ya. Mau tanya, kalau konsep utama daripada Bestival ini apa ya? Konsep utama misalnya kan ada yang ini larinya kemana nih? Ke ekonomi kreatif atau mau ke kuliner atau apa nih sebetulnya? Tadinya sih kita Kayak kuliner. awalnya konser musik gitu ya. Awalnya. Karena
dari pecinta kuliner atau penonton dengan durasi yang lama butuh ya konsumsi dalam hal ini kuliner. Jadi karena antusias kuliner juga tinggi di konser, maka kita gabungin. Jadi dalam satu konser ada juga festival kulinernya gitu. Oke, berarti di festival ini adalah konsep musik dan kuliner. Betul. Begitu ya. Oke, kalau mungkin buat Ari Poteh nih, yang selama ini dijalankan kira-kira yang kalau dari kuliner itu pesertanya ada berapa ya? Untuk kuliner paling banyak Bu kita di 40 tenan FMB. Oke, 40 tenan FNB. Kita ngangkatnya, misalnya kalau di kota Cirebon, ngangkatnya makanan-makanan khas Cirebon. Oke, jadi sangat tergantung pada kota tempat penyelenggaraan eventnya itu ya. Iya. Tapi juga ini nggak menutup kemungkinan makanan-makanan lagi tren ini kita naikin juga sebenarnya. Iya. Oke. Anak muda lah, Berarti jajanan. kuliner yang nggak hanya sekedar kuliner, ada unsur kreativitasnya juga Betul. di situ ya. Iya. Melihat yang lagi ngetrennya Betul. apa gitu Dan ya. kita batasin misal dari 20 atau 40 kuliner nggak boleh seragam. Jadi betul-betul ada 20 macam jadinya. Karena kalau kita banyak pun yang berminat banyak itu, tapi karena keterbatasan tempat dan juga kalau banyak persaingannya ketat, jadi kita lebih ada unsur untuk ya bekerja sama dengan pihak kuliner atau UMKM untuk memajukan UMKM. Jadi kalau terlalu banyak kasihan nanti kurang peminat. Betul. Karena gini, kalau misalnya ternyata terlalu banyak, terus kan perbutnya penghasilannya kan juga jadi terbatas ya. Mereka udah bayar kita, tiba-tiba penghasilan sedikit, kasihan kita juga ya. Tantangan terbesarnya apa ya dalam Konser. mengelola festival ini? Hujan. Oh, hujan. Hujan Bu. Karena sekarang itu masalahnya cuaca nggak Bu. jelas Nggak menentu, ya. Iya kan. Dan itu Pakai pawang hujan. terjadi di Semarang. Oke. Jadi kita berharap penonton yang beli tiket di lokasi itu banyak, tapi karena dari sore sudah hujan, ya sudah nggak ada yang berangkat kecuali yang sudah beli tiket online itu. Oke. Jadi kalau hujan sekalipun pakai ya pawang hujan, tetap nggak bisa terkendali kalau memang cuaca. Ya udah. Iya. Itu hak prerogatifnya Allah itu. Betul ya. Sudah ada yang yang punya itu nggak bisa digeser-geser. Oke. Oh, jadi itu tantangan terbesar. Ikhtiarnya sih pakai pawang hujan, ikhtiarnya. Ikhtiarnya ya. Hujan, Bu. Ya. Tapi ada lagi nih ini Bu, soalnya kalau di Semarang kita coba kemarin itu kita bilang zona neraka ya kemarin. Iya. Apa tuh? Ini Bu, banyak persaingan. Banyak event di satu daerah itu ya. Saya nggak nyangka itu Semarang itu seperti itu ya. Iya, tiap minggu ada event. Oh, Ada event. gitu. betul. Ya jadi berarti ya harus satu kalau ngelihat persaingan kayak gitu tiap minggu ada event. Ya kalian kan harus ada sesuatu yang memang Yang unik. spesifik, unik supaya orang mau datang kan. Betul, ya. Gitu. Makanya materi kita itu unggul karena ada NDX itu. Satu. Ya karena dia Materi, ya. mereka juga udah punya fansnya sendiri iya. ya. Udah Karena punya massa. persaingan, kalau kita persaingannya band-band yang lagi ngetren sekarang itu kan band-band anak muda itu hampir tiap minggu ada. Oke. Tapi kalau NDX dia ada anak muda, ada orang tua. Jadi kita pasarnya lebih dapat di situ. Jadi bisa dua generasi. Betul. Gitu. Jadi dalam menentukan line up atau headline itu ya kita pikirin juga pasarnya seperti apa gitu. Supaya kalau ada event yang berbarengan, kita nggak betul-betul habis sama event yang berbarengan itu. Karena pesaing kita waktu itu lima band yang digandrungin anak muda semua gitu. Sampai band yang udah kita pengen ambil untuk dapin NDX diambil sama sebelah. Oke. Gitu. Jadi ya karena unggulnya ada di NDX, jadi penontonnya masih tetap dapat gitu. Oke. Nah, buat teman-teman BBOH yang kepengen tahu sebelumnya yang 3 event yang sudah dilakukan ya, yang sudah berjalan itu seperti apa? Yuk kita tengok VT-nya. Konser Festival, salah satu acara musik yang paling dinanti tahun ini, akan segera hadir di Kota Tangerang, bertempat di Mall Balai Kota.
Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 27 September 2025. Mengusung tema semangat persahabatan dan kebersamaan, Bestival siap menghibur ribuan penonton dengan penampilan memukau dari sederet artis papan atas dan talenta lokal. Lebih dari sekedar hiburan, Bestival juga menjadi ajang untuk mempromosikan aneka budaya dan keragaman kuliner dari UMKM Kota Tangerang. Penyelenggara konser Bestival River Pro berkomitmen untuk menyajikan pengalaman tak terlupakan bagi penonton. Dengan tata panggung spektakuler dan sistem suara terbaik, mereka memastikan setiap momen menjadi istimewa. Tiket konser ini sudah tersedia dan dapat dibeli melalui Artatix. Masyarakat Tangerang dan sekitarnya diimbau untuk tidak melewatkan kesempatan menyaksikan acara yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar di Kota Tangerang tahun ini. Anda dapat mengakses media sosial resmi Instagram Bestival Indonesia Concert atau TikTok Bestival. Hai teman-teman, udah lihat kan? Seru banget ya ternyata di 3 eventnya Besti. Nah ini akan ada event keempat di bulan September ini ya. Kalau nggak salah yang tadi yang sempat disebutkan tanggal 27 September tadi di Mall Balai Kota. Mall Balai Kota Tangerang. Oke. Sudah mulai jualan tiketnya? Sudah. Sudah. Boleh tahu harga tiketnya berapa? Harga tiketnya festival di 100.000. Oke, festival 100.000. VIP 150 ya. 150. VIP 150. Ya, bisa online. Oke, itu sehari aja tanggal 27 September betul, aja. iya. Sudah bisa dibeli online. Online. Oke, berarti nanti teman-teman bisa klik ya ataupun hubungin ya link yang tertera di sini untuk pemesanannya begitu. Boleh tahu selain NDX itu fitnya sama siapa sih di Tangerang? Kita ada ini Bu, ada Lavora. Kebetulan Lavora ini adalah pendatang baru, cuma digandrungin sekarang. Oke. Jadi kita gini Bu, sebelum kita ngambil Lavora, kita udah survei nih di daerah Tangerang utama. Apa sih yang diminta sama warga Tangerang terutama? Oke. Ternyata kebanyakan minta Lavora. Oke. Nah kita ambil Lavora lah. Alhamdulillah men ya. Ya. Maksudnya Responnya antusias ya, bagus, responnya ya. bagus. Karena kalau NDX ini kan konsep musiknya DJ. Iya, Kalau Lavora band. ambiar. Jadi kita ingin menyuguhkan Kolaborasi DJ dan ya, band. sama-sama ambiar tapi yang satu DJ, yang satu band. Dengan ya tetap patah hati jadi tema utama dua band tersebut gitu. Tapi beda konsep aja. Antara yang ngeband sama yang nge-DJ. Gitu. Iya. Saya ngelihatnya ini NDX memang menarik. Kenapa? Biasanya pasar musik ambiar atau koplo itu orang itu melihatnya sepertinya penontonnya kelas B ke bawah. Ternyata Tapi enggak. setelah ini di lapangan ternyata B+. Oke. Yang datang anak-anak Memang muda punya daya beli, punya tinggi, daya beli tinggi, jajan tinggi. Makanya Oke. kuliner antusias kalau ada Oke. NDX. Oh pasti rame yang jajan gitu. Baik kan wanita ya? Oh iya. Baik kan wanita Bu? Wanita lebih banyak. Banyakan perempuan. Lebih wangi, Bu. Soalnya bukan. Lebih wangi. Oh, wangi Iya. ya. Jadi penontonnya penonton wangi. Wangi, betul. Dan begini, karena NDX jadi cewek lah ya. Iya. Ya, fansnya cewek cewek, gitu ya. ya. Nah, ini penyelenggaraan tuh dari sebetulnya startnya dari jam berapa Jam sih? 2 ya? Jam Ya, 2. sekitar jam pukul 14.30 tergantung. 14.30 berarti ya mendekati asar lah. Biasanya sih habis asar baru lebih baru rame rame, ya, ya, gitu betul, kan. ya. Kalau terlalu siang kan juga panas ya. Panas, Gitu. betul. Karena ini kan konsepnya outdoor kan. Outdoor. Betul. Oke. Nah, kita ngelihat kan tadi juga dibilang bahwa sudah mulai jualan tiket. Kepengen tahu yang tiket yang udah kejual udah berapa nih? Udah 3.000-an. 3.000-an. Hampir 3.000 udah. Wah, udah 3.000 ternyata. Nah, jadi buat teman-teman yang Cepet-cepet beli kepengen nonton cepet-cepet beli tiketnya, takut nggak kebagian, ya kan? Karena juga sebentar lagi ya kita
supaya juga untuk mempermudah daripada belinya on the spot, ngantri, ya kan, terus terjadi kemacetan dalam arti kata, ya kan, orang bertumpuk ya, mendingan kita datang udah bisa langsung masuk menikmati kulinernya, begitu, ya kan, gitu. Nongkrong sambil ngopi, sambil jajan gitu. Tema yang di Tangerang itu kulinernya sekarang apa tadi? Lebih ke anak muda ya. Kulineran anak muda, ada Koreaan lagi. Oke. Jadi ya yang sedang digandrungi sekarang Gen Z lah itu ya kulinernya ya. Kalau yang tradisional nggak banyak. Maksudnya memang penggemar NDX ini kalau jajanan yang lagi tren gitu. Tapi mungkin juga kayaknya agak ada sedikit pergeseran ya kalau anak-anak Gen Z ya, saya ngelihat ya. Saya juga ngelihat contoh misalnya kayak keponakan saya, dia itu udah tidak terbiasa lagi makanan. Kalau kita kan masih seneng makanan tradisional ya. Iya. Kalau ini dia enggak, dia udah carinya emang di situ ya. Yang lagi ngetrennya apa viral gitu ya. Ya berarti buat para UMKM yang menjadi tenan di situ juga harus kreatif juga ya. Betul ya. Oke. Tenannya udah habis juga. Oh, tenan habis. Tadinya saya mau tanya padahal yang punya ini enggak ya, punya kesempatan enggak ya buat jualan? Kayaknya teman-teman yang ada di sini nih. Ya kalau dari TV One ada yang mau jualan kita kasih tempat. Karena tempatnya cukup luas. Oke. Tempatnya cukup luas. Iya. Oke, ya menarik sekali ya kalau ngelihat seperti ini. Sebetulnya saya kepingin tahu lebih, saya karena di generasi yang agak beda ya. NDX itu kekuatannya apa? Dari musiknya itu yang tadi dibilang? Ya, yang pertama memang musiknya ya, DJ. Jarang DJ-nya ambiar itu. DJ misal gitu. Dialah pelopor ambiar DJ. Sebelumnya kan ada Master of Patah Hati dulu kan ada almarhum di Master itu kan. Kalau begitu almarhum yang nyanyi mah semua orang kayaknya ke bawah ya suasana ya. Dia kan konsepnya band. Turun mungkin ke Caknan. Masih konsepnya band. Ini mereka bertiga mengusung ambiar dengan konsep DJ. Jadi penontonnya itu nanti kalau misal di Tangerang itu bisa jauh-jauh, ada yang dari Depok. Jadi dari jauh-jauh dia tuh. Misal kemarin Jambi, Semarang. Betul. Semarang dari Jambi, Bu. Oh, ada dari Jambi. Betul. Di Semarang malah orang terbang dari Jambi buat ke Semarang hanya buat nonton NDX. Di Ambarawa dari Bojonegoro apa itu. Saya aja sampai kaget sejauh ini. Tapi memang ya kalau saya ngelihat kebetulan kalau saya ada misalnya ada favorit dengan satu band atau dengan satu penyanyi, memang kita Uber sih. Iya kan, kita datengin nih ngebela-belain beli tiket. Ya kan hanya untuk cuma nonton habis itu pulang gitu. Iya kan. Dan yang lebih bikin kaget itu penggemar NDX itu biasanya orang kalau konser bubar itu. Ini cewek cantik-cantik, hujan deres bertahan di situ. Nggak apa-apa. Saya aja sampai sehebat ini ya penggemarnya NDX tuh. Hujan deres, nggak bergerak dia di situ. Biasanya nedu-nedu orang mencari tuh. Di konser dimanapun kalau namanya hujan bubar itu. Enggak, dia tunggu betulan sampai NDX selesai main. Wah, baru bubar dia. Itu saya banget. sampai luar biasa dan itu cewek-cewek cantik. Dia nggak takut make up-nya luntur ya? Bicara make up, mereka itu kalau nonton kan bawa make up, bawa parfum, itu semuanya barang mahal. Jadi mereka itu takut kalau dititip gitu. Sehingga kita panitia kreatif, ini salah satu keunggulan festival, kalau bawa barang mahal dititip nggak hilang. Karena kita nomerin, kita nomeratorin bahwa si A nomor 2 atau nomor 3 pulang juga sama, nggak numpuk, nggak nyari sendiri. Biasanya kalau promotor lain bikin event bawa barang entah gesper, entah parfum, entah apa,
ditaruh begitu aja di penitipan, tapi nggak dikasih, nggak dinomerin. Jadi Nah, begitu kasih nomor. selesai bubaran, numpuk orang di situ, Oke. antri dan lain sebagainya. Kadang barangnya pada hilang gitu, tapi di festival satu pun nggak ada barang hilang. Dan mereka komennya di medsos khusus untuk yang ini penitipan barang, nggak ada lawan lah festival gitu. Wah, keren banget ya. Ternyata cewek-cewek hujan juga nggak 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 gerak. takut make upnya luntur. Kalau gue gerimis aja gue pergi kok. Kabur. Oke, sesaat lagi kita akan kembali setelah break ini. Konser Bestival, salah satu acara musik yang paling dinanti tahun ini, akan segera hadir di Kota Tangerang, bertempat di Mall Balai Kota. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 27 September 2025. Mengusung tema semangat persahabatan dan kebersamaan, Bestival siap menghibur ribuan penonton dengan penampilan memukau dari sederet artis papan atas dan talenta lokal. Lebih dari sekedar hiburan, Bestival juga menjadi ajang untuk mempromosikan aneka budaya dan keragaman kuliner dari UMKM Kota Tangerang. Penyelenggara konser Bestival River Pro berkomitmen untuk menyajikan pengalaman tak terlupakan bagi penonton. Dengan tata panggung spektakuler dan sistem suara terbaik, mereka memastikan setiap momen menjadi istimewa. Tiket konser ini sudah tersedia dan dapat dibeli melalui Artatix. Masyarakat Tangerang dan sekitarnya diimbau untuk tidak melewatkan kesempatan menyaksikan acara yang diprediksi akan menjadi salah satu yang terbesar di Kota Tangerang tahun ini. Anda dapat mengakses media sosial resmi Instagram Bestival Indonesia Concert atau TikTok Bestival. Wah, cepat banget nih. Padahal kita ngobrolnya tuh lagi seru-serunya, tapi kita sudah masuk segmen terakhir. Kita mau nanya sama manajer eventnya nih ya. Itu ada fasilitas apa aja yang biasanya kalau ada festival ataupun off air kayak gitu, yang kalau saya perempuan ya, itu kan sangat sensitif. Ada toilet nggak sih? Biasanya kita terkadang nahan loh, mau ke toilet aja kita tahan. Ada Bu, gitu. tuh. Ada. Kita wajib toilet. Wajib. Kita biasanya makainya itu buat di luar umum itu sekitar 4 atau 5. Oh, 4 atau 5. 6 lah paling banyak. 5, 6 gitu ya. Yang di artis udah 2 lah. Terus itu selain itu banyak seperti kayak kita musola ya. Musola juga ada. Jadi kalau misalnya yang datang lebih awal ya, nggak usah khawatir tidak ada tempat buat sholat ya. Jadi disediakan musola ya. Ya, jadi ibaratnya dunianya nonton musik, tapi akhiratnya tetap namanya ibadah gitu ya kan. Ketat kita Bu, wajib ada kalau itu. Oke, ya itu keren sih ya. Yang penting juga toilet, musola dua itu. Karena kalau toilet itu kata ibu tadi perempuan yang antri itu perempuan. Yang biasanya yang antri perempuan memang. Nah, perempuan kan ribet Saya amati itu kalau di toilet, seluruh toiletnya ada di kita itu antrian panjang perempuan banyak. Dibedakan nggak yang laki dan perempuan dibedakan dibedakan ya gitu. Ya biasanya jumlah toilet perempuan lebih banyak daripada yang laki ya. Karena perempuan kan lebih lama ya kan kalau masuk ke toilet gitu. Ya. Oke, nah saya kepingin gali terutama sih yang di segmen terakhir ini, karena tadi kita ngomongin soal Tangerang sebentar lagi, terus pembelian tiket melalui online tadi ya. Kalau beli di online itu harganya lebih murah daripada on the spot? Lebih murah, pasti lebih murah. Lebih murah. Yang tadi 100.000 itu adalah online. Kalau on the spot? 120, ya lumayan itu 20% lebih kalau buat jajan. Iya betul, nambahin duit sedikit udah bisa jajan di situ ya. Oke, ya keren banget sih kalau saya sih ngelihat ya. Berarti ada lagi yang mau disampaikan lebih ini untuk khusus yang Tangerang ini? Di sound. Ya, sound kalau sistemnya oke, gimana?
sebetulnya kita nikmatin musik kan, Ya. Betul. sound system itu sangat mempengaruhi ya, gitu. Kalau ternyata soundnya itu Lempem. ya Ber. nggak keluar, Iya, ya iya. kan, nggak clear, Iya. kayaknya nggak nyaman, Kurang enak, Iya. iya. nggak enak Betul. gitu. Jadi kita kebetulan nih Bu di Festival Tangerang ini kita memakai kekuatannya 40.000 watt untuk sound system. 40.000. Ya, kita ada lighting juga. Terus Lightingnya, artinya habis itu ada videotron, ada live kamera itu ada 2 kalau nggak salah ya. Kita pakai itu semuanya. Itu live kamera, karena Dari yang Viat, buat masuk ke LED Iya, gitu ya. untuk videotron gitu. itu satu itu. Terus ya kita keamanan juga, keamanan kita nggak asal ngambil kayaknya men ya. Betul. Kita harus pilih-pilih ya. iya. Kita ada reputasi yang bagus nih, nggak asal Yang sudah berpengalaman untuk jadi handle crowd handling Iya. kayak gitu ya. Iya. Dan juga yang ada di off air Iya, iya. terutama ya. Karena gitu. kita ada polisi, ada tentara, ya. ada guard. Oke. Kita Jadi pakai guardnya aja sekitar 30 orang. Jadi cukup bisa menghandle kalau ada sesuatu. Jadi Dan iya, kenapa? pengalaman kita nggak pernah ada sih sesuatu. Alhamdulillah sih Bu, kita nggak pernah ada kerusuhan kayak gitu ya. Karena kita udah ngelihat dari survei tempat tempat-tempat mana nih yang rawan, kita udah tahu tuh. Mana yang harus ditutup, mana harus dijaga, itu tahu semua tuh. Dan Kalau di festival kayaknya kita harus kondusif men ya. betul. Dan lebih ini lagi kita punya strategi dan mungkin satu-satunya event atau konser musik yang tiketnya sulit untuk dipalsukan. Kenapa? Gimana tuh Kenapa? ceritanya? Karena belajar dari beberapa pengalaman, biasanya itu di konser-konser musik tiket online ditukar di luar lalu dikasih gelang masuk. Begitu gelang dia masuk ke dalam. Kalau kita enggak, Di dalam. kita dipakein gelangnya di dalam. Jadi kalau ada orang bawa tiket gelang dari luar, Nah, udah itu pasti palsu. palsu. Karena kita nggak mengedarkan tiket di luar. Kecuali bukti dia beli melalui barcode. Barcode masuk ke gate, dicek, masuk ke dalam baru digelangin. Kalau di event lain, ini pasti nanti akan banyak yang niru nih. Di gate dulu, baru digelangkan, Iya. baru dikasih Iya. gelang. Iya. Kan kalau biasanya kita beli tiket, dikasih gelang, masuk. baru tandanya dari yang petugas itu ngelihatnya dari gelang itu betul. kan. Dan nggak boleh keluar lagi Bu. Hah? Nggak boleh keluar kita. Oh, nggak boleh boleh keluar. Keluar dipastikan angus tiketnya. Oh, gitu. Karena situ kan udah ada toilet, udah ada tempat makan, lengkap semua, musola ada. Ngapain dia keluar kan? Itu sebenarnya sih. Jadi Udah nggak ada lengkap. alasan lagi buat Nggak ada mereka alasan, untuk iya. keluar ya, Betul, iya. gitu. Oke, jadi kalau sudah beli, ya udah ada di dalam dalam. situ, Betul, ya itu jangan masuk. keluar-keluar lagi Betul, gitu ya. iya. Ya, mungkin buat para pengunjung juga perlu dipahami bahwa ini untuk menghindari banyak hal, Ya. terutama dari kepalsuan tadi, ya kan, Betul. ya Dan untuk lain-lain. menghindari juga Betul. hal-hal yang tidak diinginkan, Iya. gitu ya. Nah, mau disampaikan apa lagi nih? Ya. Nih Promo, udah promo, soalnya promo. udah detik-detik terakhir. Jadi kalau nonton festival, terutama NDX yang ada di festival, beda dengan nonton NDX di tempat lain. Pertama kali dibawain di Mall Balai Kota kan? Iya. Pertama kali Bu nih Bu. Untuk di Belum pernah Tangerang, di Balai Kota soalnya. untuk di Tangerang pertama kali di kota Di kota. Tangerang. Belum pernah di Belum di mana pernah aja? ada Di NDX. kota pertama kali. Belum pernah. Belum pernah. Kebiasaannya NDX mainnya Kabupaten. di Tangsel atau di kabupaten. Di Tapi Tangerang untuk belum kota Tangerang, kayaknya ini baru pertama NDX main. Makanya sekitaran kota Tangerang, Jakarta Barat itu pasti akan Datang ke nonton situ. nantinya. Karena memang- lebih aksesnya juga lebih Betul, mudah. akses. kan? Karena Jadi, biasanya kalau di Jakarta NDX main di Senayan atau di Ancol atau di Taman Mini. Kalau di Tangerang dia di BSD. Jadi ada segmen penonton tuh yang kalau nonton di BSD males. Oh, Karena tempatnya terlalu wah mungkin apa Ya gitu. benar benar. Padahal banyak juga penggemar NDX yang pengen nonton tuh dengan kelas masyarakat atau segmentasinya yang Rakyat sama lah. gitu. Kita kasih di balai kota. Jadi kalau di balai kota dari segmen apa aja masuk tuh. Oke. Karena tempatnya memungkinkan untuk itu. Ya, bagus. Tapi kalau di WSD kadang yang nggak gaul males gitu. Tempatnya kayaknya ini banget, wah banget gitu. Nah, justru ada segmen-segmen penonton yang pengen
nontonnya di lapangan gitu. NDX itu dia dari fansnya dari berbagai kalangan. Betul Iya, Bu. Tapi urban, Bu. Orang urban. Urban. Urban ada. Jadi kebanyakan kalau dia pegawai, pekerja dia. Pekerja kantoran, bukan pekerja kasar ya maksudnya. Pekerja kantoran, mahasiswi SMA. Kalaupun tuh bisa ibu rumah tangga yang masih mama muda. Ya, mama muda itu. Itu segmennya itu dia. Oke. Ya, cukup luas ya berarti cukup luas, betul. Dan ini kelas ekonominya oke lah. Jadi untuk jual tiket 150.000 mungkin bisa. Ada juga yang 250.000 jual tiket NDX itu, tapi kita enggak. Ya ini masih ibaratnya masih reasonable lah ya. Karena kalau tiketnya terjangkau, mereka nanti jajan. Ya, betul. Jadi UMKM-nya mendapat keuntungan dari orang jajan dan jadi ekonominya juga dapat betul ya. Gitu. Jadi seneng lah kalau ada NDX yang jualan itu seneng lah gitu. Nah, berarti buat teman-teman BBOH datang tanggal 27 September, jangan lupa beli tiketnya via online 100.000 untuk festival, ya 100.000 rupiah. Ya kan? 50. Dan 150 untuk VVIP. Online. Tapi kalau on the spot lebih mahal ya. Jadi 120.000 untuk yang festival. VVIP on the spot berapa? VIP 175. 175. Tapi buat apa kita antri ya? Buat apa kita capek-capek gitu kan? Kita datang udah bisa langsung kita proses ya. Jadi saran saya sih lebih baik beli via online ya, dan juga harganya lebih murah ya. Mas Omen dan Poteh, setelah event Tangerang ini di mana lagi? Ya, jadi kita festival ini 10 kota. Yang pertama Semarang, terus yang kedua di Cirebon ya, sama Ambarawa. Berikutnya kita di Tangerang tanggal 27 September, kemudian di tanggal 4 Oktober di Solo. 4 Oktober di Solo. Ini konsepnya beda lagi, Bu. Oh, konsepnya beda lagi. Konsep di Solo itu saya melihat banyak band-band humor Solo ya. Yang selama ini kalau dia main atau konser itu di acara-acara eksklusif perusahaan gitu. Saya lihat karena banyaknya band humor di Solo, maka saya buat konsep NDX fit band-band humor. Oke. Jadi kalau mau ya ketawa riang gembira sambil menikmati NDX ya di kota Solo ini konsep yang beda dan belum pernah ada NDX berkolaborasi dengan band-band humor gitu. Jadi ya ini masih dalam rangka festival gitu. Kemudian dari Solo kita ke Magelang. Karena kemarin nggak jadi. Ya, tanggal 11 Oktober di Magelang. 4 Oktober Solo, 11 Oktober di Magelang. Tanggal 8 November di Purwokerto. 8 November di Purwokerto. Kemudian setelah Purwokerto kita ke tanggal 29 November itu di Cirebon lagi. Oh, Kenapa berarti Cirebon? tahun ini ada 2 kali ya? Betul, karena permintaannya tinggi. Oke. Dan di Cirebon ini kemarin waktu yang kedua, festival yang kedua itu penontonnya luar biasa itu. Penuh dengan kapasitas lapangan yang besar gitu. Penuh. Hanya kita biasanya orang kalau dengan jumlah penonton segitu bisa headliner-nya 4-5. Kita cukup 2 aja. NDX dengan Masdo. Nanti di Magelang sama Masdo juga. Terus di Purwokerto tanggal 8 November NDX sama Masdo. Tanggal 29 November di Cirebon NDX dengan kita coba survei lagi. Tunggu aja. Itu disimpan dulu. Karena kan Mas Omen sama Pote masih mau hadir lagi di BBOH ya gitu. Dan terakhir di tanggal 6 Desember di Cilengsi. Penutupannya di Cilengsi nanti. Kenapa Cilengsi? Karena ini satu daerah, sekalipun dekat dengan Jakarta, nggak pernah ada event, jarang. Oh gitu. Jadi situ nanti yang penontonnya segmennya dari Cibubur, Cilengsi, Cibitung. Jadi Bogor tapi agak ke sini, terus nanti dari Jakarta Timur bisa masuk. Depok bisa masuk gitu, jadi kita pilih Cilengsi dan memang antusiasnya cukup tinggi. Baru aja di
share mau main gitu NDX. Udah ada. Tapi sudah sampai 50.000 yang ngerespon di medsos kita gitu. Jadi saya di Cilengsi itu cukup antusiasnya tinggi. Kenapa? Karena mereka kalau menonton ke Bogor agak jauh, mau nonton ke Jakarta juga agak jauh. Jadi ya udah, padahal di sana segmennya masyarakatnya perumahan sekarang. Banyak Cilengsi perumahan itu dan deket industri. Citayam nggak sih? Enggak, jauh jauh. ya? Oh jauh, maaf ya. Saya ilmu geografi Iya. kurang. Iya. Citayam tuh Depok dekatnya. Kalau ini kalau Cilengsi arahnya ke Bogor. Cibubur, Cikeas itu. Oke. Ya, daerah-daerah situ dia. Oke. Bogor udah deket ke Bekasi itu. Nah, nanti buat masyarakat Cilengsi dan sekitarnya Tanggal tunggu 6 tanggal 6 Desember. Desember. Sekian saya rasa ya cukup. Terima kasih buat Mas Omen Ya, dan Bu. juga Pote Siap. buat kehadirannya di kantor ini ya. Tentu saja harapannya 27 September ini Penontonnya membludak. penontonnya membludak, apalagi pertama kali di Kota Tangerang ya gitu. Ya Bismillah semuanya lancar ya. Thank you juga buat ini sekali lagi, serta juga terima kasih buat teman-teman di BBOH ya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa datang tanggal 27 7. September ketemu NDX ya. Ya. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.